Pernahkah kamu merasa punya mimpi besar, keinginan kuat untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, tapi tidak punya energi untuk memulainya? Kamu berkata pada diri sendiri, besok saja. Tapi besok tak pernah datang. Hari berganti hari, dan mimpimu tetap hanya menjadi wacana, bukan kenyataan. Kamu ingin menulis buku, menjadi lebih sehat, menguasai keterampilan baru, atau membangun karir impian. Tapi saat waktunya tiba, kamu malah memegang ponsel dan menggulir media sosial, menonton video tanpa henti, atau berbaring dengan rasa malas yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan karena kamu tidak peduli. Ini bukan karena kamu tidak punya tujuan. Dan ini juga bukan karena kamu malas secara alami. Kemalasan bukan siapa dirimu. Satu hal yang harus kamu tanamkan, kemalasan bukan identitasmu. Ia hanyalah kebiasaan, dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Kamu tidak dilahirkan sebagai orang malas. Kamu hanya membentuk pola yang membuatmu merasa sulit untuk bertindak. Seringkali, penyebab utama dari rasa malas adalah karena tugas yang ingin kita lakukan terasa terlalu besar. Saat sebuah tujuan terlihat begitu jauh, begitu berat, dan tampak mustahil dicapai, otak kita secara otomatis berkata, cari sesuatu yang lebih mudah. Maka kamu tergoda membuka aplikasi hiburan, memesan makanan cepat saji, atau sekadar tidur siang tanpa niat bangun produktif. Tapi, kamu bisa melawan pola ini. Kamu bisa mengatasi kemalasan, mengatur ulang otakmu, dan mulai bergerak menuju tujuan yang kamu impikan. Kenapa kita malas? Mari kita telah akar dari kemalasan yang sering muncul. 1. Tugas terlalu besar dalam pikiran. Ketika kamu memikirkan menulis buku, kamu langsung terbayang harus menyelesaikan 300 halaman. Itu membuat kamu kewalahan bahkan sebelum mulai. 2. Tak ada sistem atau struktur. Ketika tidak ada rutinitas, kamu hanya mengandalkan motivasi. Padahal motivasi bersifat naik turun. Saat kamu sedang tidak semangat, kamu akan menyerah. 3. Perfeksionisme berlebihan. Kamu ingin semuanya sempurna sejak awal, padahal untuk menjadi hebat, kamu harus rela memulai dari jelek. 4. Takut gagal atau terlihat bodoh. Banyak orang menunda karena takut hasilnya buruk. Jadi, untuk menghindari rasa malu, mereka tidak memulai sama sekali. Tapi, ada solusinya. Kabar baiknya, semua hal di atas bisa diatasi dengan langkah-langkah yang sederhana, namun ampuh. Berikut adalah 3 langkah praktis untuk membantumu berhenti malas dan mulai melakukan hal penting dalam hidupmu. 1. Puncah tugas besar menjadi tugas sangat kecil. Mimpi besar membuat kita takut karena terasa terlalu besar. Tapi, jika kamu memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, semuanya jadi terasa mungkin. Contoh, ingin menulis buku? Tulis 1 kalimat hari ini. Ingin sehat? Jalan kaki 5 menit saja? Ingin hemat uang? Sisihkan Rp5.000 hari ini? Ingin belajar gitar? Pelajari 1 chord hari ini. Langkah-langkah kecil ini seperti menyalakan api unggun. Kamu tidak butuh kayu besar di awal. Kamu hanya perlu percikan. Sekali kamu punya percikan, kamu tinggal tambahkan sedikit demi sedikit sampai api menyala. Dan ketika kamu merasa sudah bergerak, kamu akan lebih semangat melanjutkannya. Kenapa ini efektif? Otakmu tidak panik saat melihat tugas kecil. Kamu mendapat rasa berhasil dengan cepat. Kamu menciptakan momentum yang kedua. Buat rutinitas simpel dan konsisten, banyak orang menunggu motivasi untuk bertindak, tapi motivasi itu tidak bisa diandalkan. Yang bisa kamu andalkan adalah sistem dan kebiasaan. Rutinitas akan membuat segalanya otomatis. Kamu tidak perlu berpikir setiap kali ingin bertindak. Otakmu akan langsung melakukannya. Contoh rutinitas kecil. Bangun tidur, langsung minum air putih. Sebelum tidur, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Setelah sarapan, baca 1 halaman buku. Letakkan sepatu olahraga dekat kasur agar lebih mudah mulai olahraga. Rutinitas seperti roda latihan, di awal mungkin terasa aneh, tapi lama-lama jadi alami. Dan saat sudah jadi kebiasaan, kamu tidak perlu lagi dorongan ekstra untuk melakukannya. Tanyakan pada dirimu, apa 1 rutinitas kecil yang bisa kamu mulai hari ini? 3. Gunakan aturan 2 menit. Bagian paling sulit dari produktivitas adalah memulai, tapi kamu bisa menipu otakmu dengan aturan 2 menit. Saya hanya akan melakukannya selama 2 menit saja. Contoh, mau membaca buku, baca 1 halaman, mau bersih-bersih, rapikan 1 sudut meja, mau menulis, tulis 1 kalimat. Kenapa ini manjur? Karena saat kamu sudah mulai, kamu biasanya akan terus melanjutkan. Tindakan kecil itu seperti mendorong bola ke bawah bukit, sekali menggelinding, sulit dihentikan. Dan jika kamu benar-benar hanya melakukan 2 menit saja, itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Bonus, beri hadiah ke dirimu. Setelah kamu menyelesaikan tugas kecilmu, beri hadiah pada diri sendiri. Ini bisa sesimpel, mendengarkan lagu favorit, menonton 1 video lucu, berjalan keluar, dan menghirup udara segar. Mengaitkan kerja keras dengan kenikmatan membuat otakmu berpikir bahwa bertindak itu menyenangkan. Dan ini memperkuat kebiasaan positifmu. Fakta penting, semua orang sukses memulai dari nol. Lihat orang yang kamu kagumi, penulis hebat,
pebisnis sukses, atlet luar biasa. Mereka semua dulu tidak tahu apa-apa. Mereka juga merasa malas. Mereka juga takut. Tapi mereka tetap melangkah, hari demi hari. Tindakan demi tindakan. Mereka tidak selalu semangat, tapi mereka konsisten. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu mulai, dan mulai lagi setiap kali jatuh. Gagal itu bukan masalah. Kadang kamu akan gagal. Kadang kamu akan mundur. Tapi itu bukan akhir. Itu bagian dari proses. Jangan benci dirimu saat gagal. Jangan menyerah. Bangkit lagi. Lanjutkan lagi. Karena selama kamu terus mencoba, kamu masih bergerak maju. Kesimpulan, jadikan impianmu nyata. Kalau kamu punya mimpi besar tapi merasa terlalu malas, ingat 3 hal sederhana ini. 1. Pecah tugas jadi kecil dan mudah. 2. Bangun rutinitas yang mendukungmu. 3. Gunakan aturan 2 menit untuk mulai. Jangan menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat tidak akan datang. Yang kamu punya hanyalah sekarang. Ambil 1 langkah kecil hari ini, tulis 1 kalimat, berjalan 5 menit, menabung Rp5.000. Apapun yang kecil, lakukan sekarang. Karena perubahan besar datang dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kamu tidak harus hebat untuk mulai. Tapi kamu harus mulai untuk bisa menjadi hebat. BTW 100 orang pertama yang cek link deskripsi di bio, bakal gua kasih capcut pro gratis. Cek detailnya sekarang juga.